Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayen. Nah teman-teman, video kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana cara membuat bakpao daging gochujang yang enak. Tentu saja bakpao ini ada sedikit pedasnya. Nah bagaimana cara saya membuatnya? Ikutin terus ya videonya. Kita bikin adonan bakpaonya dulu ya. 2 sendok gula pasir, 300 ml air hangat. Nah, airnya hangat-hangat aja untuk melarutkan gula pasir ini. Setelah gula pasirnya diaduk rata, kita masukin 1 sendok raginya, kira-kira 8 gram. Ini kita sisihkan dulu ya. 500 gram tepung bakpao atau tepung terigu juga boleh ya. Masukin 1 sendok kecil garam. Masukin 1 sendok kecil baking powder. Nah, masukin ya air raginya. Nah, di dalam adonan bakpaonya kita masukin 1 sendok gochujangnya. Jadi adonan bakpao ini dikasih 1 sendok gochujangnya akan kelihatan lebih cantik warnanya dan lebih wangi. Jia 2 汤匙的沙拉油, masukin 2 sendok minyak sayur. Kita ngadoninnya pakai tangan ya. Nah, adonan ini kita istirahatkan setengah jam. Sementara kita menunggu adonannya ngembang, kita siapin dulu isian dagingnya. 500 gram daging cincang. Nah, dagingnya terserah ya, daging apa saja. Mau pakai daging ayam, sapi, atau babi. 150 gram daging yang tanpa lemak. Nah, daging ini kita akan potongnya kotak-kotak kecil. Seperti ini ya. Bawang bombaynya kita pakai setengah buah saja ya. Dan dipotong kotak-kotak kecil. 2 siung bawang putih, cincang kasar ya. Juga 2 siung bawang merah. Nah, jadi bawang putih bawang merahnya dicincang kasar begini sudah oke ya. Juga potong 3 batang daun bawang. Jadi bahan-bahannya begini aja ya. Kita tumis ya bawang putih dan bawang merah ini. Masukin ya sedikit saja minyak sayurnya untuk menumis bawang putih dan bawang merah ini. Kita tumis ya sampai wangi. Setelah ditumis wangi, masukin dagingnya ya dan ditumis lagi. Setelah ditumis wangi ya dagingnya, masukin bawang bombaynya dan ditumis lagi. Setelah ditumis wangi, masukin ya 2 sendok gochujangnya. Masukin 50 ml saus tiram. Juga masukin 50 kecap asin. Jadi tumis daging ini saya tidak menggunakan garam lagi ya. Saya masukin 1 sendok penyedapnya. Setengah sendok bubuk lada. 1 sendok gula pasir. Setelah semua perbumbuannya dimasukin, kita matiin apinya. Oke. Masukin irisan daun bawang ke dalam daging cincang. Kita masukin ya daging yang sudah ditumis ini ke dalam daging cincang ini. Bagi teman-teman yang suka pedas, boleh ya masukin lagi bubuk cabenya. Kita aduk rata ya. Daging dibikin dengan cara begini enak sekali. Saya pernah dikasih bakpao yang isinya seperti ini. Jadi ada potongan daging yang agak besar gitu. Terasa manis-manis, asin, dan ada pedasnya. Adonan ini sudah setengah jam dan dia sudah ngembang banget. Kita akan ngulenin sebentar adonan ini. Jadi kita ngulenin adonan ini sebentar ya, kira-kira 1-2 menit sudah oke. Tidak perlu terlalu lama.
Jadi kalau adonan ini ada sedikit basah atau agak lengket gitu ya, jadi bisa ditaburin dengan tepung terigu. Jadi seperti ini ya, ada sedikit lengket, jadi kita taburin ya sedikit tepung terigunya. Jadi dengan dikasih sedikit tepung terigu, dia sama sekali tidak lengket lagi. Jadi ini cantik sekali adonannya, sama sekali tidak lengket. Jadi sekarang kita bagi-bagi ya adonannya. Untuk besar kecilnya sesuaikan aja selera masing-masing. Jadi saya kalau bikin bakpao, saya suka yang ukurannya besar. Jadi saya bagi 8 biji. Jadi kalau mau daging dan adonannya sama-sama habis, jadi adonannya ada berapa biji, dagingnya juga dibagi berapa. Jadi adonannya saya juga bagi 8. Jadi untuk pinggirnya kita tipisin ya. Jadi seperti ini. Saya suka sekali bikin bakpao. Sejak saya bisa bikin bakpao sendiri, saya itu tidak pernah ya beli di luar lagi. Nah, karena menurut saya bikin bakpao sendiri itu lebih enak ya. Bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing. Tangan kita yang melipat adonan kulit bakpao sebaiknya jangan sampai kena adonan daging, karena kalau kena adonan daging biasa bakpaonya akan terbuka atau tidak bisa lengket begitu bagus. Setelah dibungkus semua, kita diamin di dalam kukusan selama 10 menit. Nah, 10 menit kemudian kita baru nyalain api dan dikukus. Ini sudah diistirahatkan 10 menit. Sekarang kita akan nyalain apinya ya dan dikukus. Nah, kita kukusnya dengan api sedang. Kita kukus 15 menit dihitung dari air setelah mendidih. Nah, ini sudah dikukus 15 menit dan kita matiin apinya. Jadi sama setiap kali mengukus bakpao atau mantou itu setelah matiin api jangan langsung dibuka. Karena uap di dalamnya itu masih terlalu banyak. Jadi kita tunggu 2-3 menit. Dengan begitu kulit bakpaonya atau mantou itu akan cantik sekali. Oke, nah sudah matang ya bakpaonya. Dan ini besar sekali, ngembang sekali. Ini besar sekali teman-teman. Ini besarnya sampai dagingnya kelihatan. Nah, ini bakpao daging gochujangnya sudah selesai. Mari kita cobain. Nah, bakpaonya jadi kuning-kuning begini ya. Jadi cantik sekali. Juga bakpao ini lembut banget. Sekarang kita akan potong ya. Juga kertas ini sama sekali tidak lengket. Mari kita cobain. Ini benar-benar lembut sekali kulitnya. Enak sekali teman-teman ini.
Ini ada sedikit pedasnya, tidak terlalu pedas ya. Bagi yang penggemar pedas, boleh kasih banyakkan cabenya. Teman-teman, bakpao daging dibikin dengan cara begini benar-benar enak sekali. Nah teman-teman, di rumah kalau ada waktu boleh dicobain. Sampai sekian dulu, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Dadah.